Selamat siang, saya akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami, kelompok 3, yang beranggotakan saya sendiri, Fisco Samudra Pakurung, Alfriani Patarru, dan Manuel Kolembang, mengenai analisis usaha tani. Apa yang dimaksud dengan analisis usaha tani? Analisis usaha tani adalah cara petani memperhitungkan pengeluaran, keuntungan, serta kerugian yang didapat selama proses usaha tani berlangsung. Tujuan usaha tani yaitu memperoleh keuntungan dari sektor pertanian. Dengan keuntungan yang diperoleh, petani minimal dapat menghidupi keluarganya selama tahun tersebut. Rumus dari analisis usaha tani yaitu Pi sama dengan TR kurang TC, di mana Pi adalah keuntungan yang diperoleh dari usaha tani, TR total penerimaan yang diperoleh dari penjualan hasil panen untuk masing-masing komoditas pada setiap strata yang diambil, TC yaitu total biaya yang dikeluarkan. Petani harus mampu merencanakan keuntungan yang hendak diperoleh setiap usaha tani yang dilakukan. Karena dengan keuntungan yang diperoleh, petani mampu mengembalikan semua pinjaman yang digunakan dalam mengelola usaha tani. Kedua, petani mampu mengembangkan usaha tani dengan memperluas usahanya sendiri. Ketiga, petani mampu membeli sarana yang dibutuhkan dalam rangka usaha tani intensif. Keempat, petani menggunakan teknologi yang dapat meningkatkan produktivitas usaha taninya. Kelima, memungkinkan petani untuk memenuhi kebutuhan hidup keluarganya lebih dari tahun sebelumnya. Beberapa strategi yang dapat dilakukan petani agar keuntungannya lebih terus-menerus. Yang pertama, menaikkan output tetapi menurunkan input. Dengan melakukan efisiensi penggunaan input yang efektif, meningkatkan output, seperti penggunaan traktor minimal 1 minggu sebelum tanam sehingga tanah olahan lebih matang dan unsur hara siap diserap tanaman. Kedua, menaikkan output dengan input tetap. Sewa lahan merupakan input tetap, sehingga upaya dapat dilakukan untuk meningkatkan output antara lain dengan meningkatkan frekuensi tanah, misalnya 5 kali dalam 2 tahun, atau penggunaan varietas dengan produktivitas lebih tinggi atau harga yang lebih mahal. Ketiga, output turun, input turun, tetapi dengan penurunan input lebih besar dari penurunan output. Walaupun tidak didukung data, tetapi usaha ini dapat dilakukan dengan mengendalikan hama atau penyakit secara efektif berbasis sumber daya setempat dan berwawasan lingkungan sehingga tidak berpotensi menurunkan hasil. Kegiatan seperti tanam serempak, penggunaan varietas tahan, dan pengamatan dini diharapkan menjadi pilihan. Contoh analisis usaha tani yang kami pilih yaitu usaha tani sayur kangkung. Sayur kangkung merupakan sayur yang sering kita jumpai di pasar. Mengapa kita sering menjumpai sayur ini? Karena sayur kangkung merupakan sayur yang mudah ditanam dan perawatannya tidaklah sulit. Kangkung yang menjadi contoh analisis kami yaitu kangkung darat. Keuntungan berbisnis kangkung darat meningkat jika kangkung ditanam secara organik yang hemat biaya produksi. Contoh analisisnya, kami menanam kangkung darat dengan luas lahan 100 meter kubik. Proses penanamannya sampai panen mencapai waktu 25-30 hari. Contoh perhitungan untung rugi dalam usaha tani kangkung darat. Yang pertama modal awal 1, pupuk kandang atau kompos 20 karung dengan harga per karung 20.000. Jadi totalnya yaitu 400.000. Tenaga kerja 3 orang memakan biaya minimal 200.000. 3, peralatan yaitu cangkul dan lain-lain memakan biaya 400.000. Benih 50.000. Jadi total biaya awal yaitu 1 juta rupiah. Pendapatan hasil panen yaitu 126 ikat per bedeng, yaitu dengan total bedeng 10. Harga per ikat yaitu 3.000. Jadi dapat dihitung dengan hasil atau laba yaitu Pi sama dengan TR kurang TC
di mana TR yaitu 3.780.000 dan TC 1 juta rupiah. Pi sama dengan 3.780.000 dikurang 1 juta rupiah. Jadi keuntungan atau laba yang diperoleh selama pasca panen yaitu 2.780.000. Sekian dan terima kasih.